Assalamualaikum Sobat Islam. Kini Ustadz Ujang Bustami akhirnya bersiap kembali keluar padepokan anti galau Cirebon untuk meluruskan praktisi-praktisi yang keluar dari syariat agama Islam. Setelah sebelumnya Kang Ujang Bustami istirahat beberapa saat dan memulihkan kondisi stamina setelah waktu lalu dikalahkan 30 dukun santet biadab. Dalam duel kala itu, Kang Ujang harus mengakui kemenangan 30 dukun yang menyerang Kang Ujang Bustami secara keroyokan dengan menggabungkan kekuatan dari 30 dukun santet untuk mengalahkan Kang Ujang Bustami Cirebon. Jutaan doa dan dukungan untuk Kang Ujang Bustami dari seluruh pelosok negeri kita setelah Kang Ujang Bustami tumbang kala itu dengan 30 dukun santet saat duel di dalam air. Banyak yang penasaran dengan kekuatan 30 dukun santet yang membuat Kang Ujang Bustami kalah. Seperti tokoh spiritual yang satu ini akhirnya mengetahui kelemahan dari para 30 dukun biadab tersebut. Lalu seperti apa selanjutnya? Mari simak videonya sampai selesai. Saat ini sudah tidak asing lagi praktek pembasmian dukun santet oleh para praktisi khusus dalam dunia perdukunan. Kita sudah mengetahui bahwa praktek perdukunan di negeri kita banyak sekali setelah banyaknya video pembasmian dukun santet yang ditampilkan di media sosial saat ini. Dan praktek perdukunan yang keluar dari syariat Islam harus kita musnahkan karena sangat merugikan banyak orang tidak berdosa dengan ulah dukun santet tersebut. Dan kini ada lagi tokoh spiritual yang coba membongkar kelemahan 30 dukun santet yang membuat Kang Ujang Bustami tumbang dengan ilmu yang dimiliki para dukun tersebut. Datang dari channel Adi Kadabra melalui Mas Adi dan Putri Jiko coba mengungkap kesaktian apa yang dimiliki 30 dukun santet biadab tersebut. Mohon doanya karena yang kita hadapi ini nggak sembarangan, dan tadi juga sempat dapat informasi kita jangan sampai ikut terbawa masuk ke air. Menurut Mas Adi dan Putri Jiko bahwa katanya untuk melawan gerombolan 30 dukun santet tersebut jangan terpancing untuk masuk ke dalam air karena disitulah rupanya kekuatan atau kehebatan dari 30 dukun santet tersebut. Karena katanya pusat keilmuan mereka itu apabila mereka menyentuh air itu akan bertambah energi mereka makin besar gitu. Makin besar, makin kuat dan makin kuat. Maka dari itu jangan kita melawan gerombolan dukun tersebut di air karena energi mereka akan semakin besar dan semakin kuat ketika duel dengannya di air. Lanjut dalam videonya. Sepertinya Mas Adi dan Putri Jiko tidak mau meladeni para dukun santet yang sangat kuat dan lebih baik untuk meminta bantuan demi keamanan karena dipastikan gerombolan 30 dukun santet itu sangat kuat. Tuh. Kita udah dikepung, itu udah di belakang. Oh, mereka udah nunggu di belakang kita, Ji. Dan benar saja rupanya 30 dukun santet itu coba memancing Mas Adi dan Putri Jiko masuk jebakan para dukun untuk masuk ke dalam air agar kuat untuk duel secara goib. Tetapi rupanya Mas Adi cukup mengetahui dan berhati-hati untuk tidak masuk jebakan para gerombolan dukun tersebut. Dan itulah mungkin kekuatan 30 dukun santet yang diketahui agar nanti untuk melawannya bisa berhati-hati dan mengambil langkah terbaik untuk tidak terpancing dengan keinginan para dukun santet tersebut agar bisa mengalahkan gerombolan dukun santet yang licik dengan keroyokan. Mundur. Enggak. Yuk. Pak Andi, teman. Udah, cari aman. Dan semoga ketika nanti Kang Ujang duel dengan dukun tersebut bisa mengalahkan para dukun biadab yang mengalahkan kala itu. Pesan untuk semua, mari doakan yang terbaik untuk Kang Ujang Bustami dan para pemberantas dukun santet yang lainnya agar selalu diberi kesehatan dan kekuatan dalam siarnya. Dan tentunya mari ambil yang baik dan buang yang kurang baik dari apa yang ditampilkan dalam video ini, karena selayaknya kita berpikir cerdas menyikapi apa yang ditampilkan dalam banyak video terkait pemberantasan dukun santet menyimpang yang merugikan banyak orang tidak berdosa. Jadi buat teman-teman
mohon doanya, mohon doanya, mohon doanya, karena yang kita hadapi ini nggak sembarangan. Dan tadi juga sempat dapat informasi kita jangan sampai ikut terbawa masuk ke air. Karena katanya pusat keilmuan mereka itu apabila mereka Akan menyentuh air itu akan bertambah energi mereka makin besar gitu. makin besar, makin kuat dan makin kuat. Maka dari itu buat teman-teman semuanya mohon doanya dan Kelancaran semua. mohon kelancarannya. Maka dari itu Demikian ulasan kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.